Halo guys, sebelum kalian nonton video ini, pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe, like, dan lonceng di bawah. Mana loncengnya ya? Oh, di sini. Halo, nama gue Jody. Ini video pertama di channel gue. Pada kesempatan kali ini gue akan bercerita tentang beberapa konspirasi yang muncul setelah tenggelamnya kapal Titanic pada tahun 1912. Walaupun kapal Titanic ini udah tenggelam sekitar 1 abad yang lalu, tapi gue yakin teman-teman yang nonton video ini pasti udah pernah dong nonton kapal Titanic yang memang sudah dibuat filmnya dan diperankan oleh Leonardo DiCaprio. Jadi pada mulanya gue akan bercerita bagaimana kapal Titanic ini bisa tenggelam. Nah, tapi gue untuk mulai pembahasan ini gue akan bercerita bagaimana kapal ini bisa mengalami kecelakaan yang lumayan terkenal ya sampai sekarang. Pada tanggal 14 April 1912 dikabarkan kapal ini berlayar dari Southampton di Inggris menuju ke New York, dan pada sekitar jam 11.40 malam kapal itu memberi sinyal atau pesan bahwa mereka menabrak sebuah gunung es. Dan waktu itu proses evakuasi dilakukan pada malam itu juga. Tetapi yang menyedihkan adalah kapal ini merenggut sekitar 1.500-an nyawa yang ada di dalam kapal tersebut. Lumayan banyak juga ya. Nah, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama untuk teori konspirasi ini, yaitu tidak sedikit orang juga beranggapan kalau kapal ini mengalami kecelakaan yang lumayan besar dikarenakan human error oleh nakoda kapal Titanic itu sendiri. Nakoda kapal Titanic itu mungkin diketahui memiliki sebuah ambisi atau berkeinginan untuk melampaui kecepatan kapal Olimpik, yang pada saat itu juga kapal Olimpik memang dibuat oleh sebuah perusahaan yang dimana juga perusahaan itu meluncurkan kapal Titanic ini. Jadi dari satu perusahaan meluncurkan kapal Olimpik dan Titanic. Akhirnya mungkin nakoda ini mengingini untuk atau mencoba speed kapal ini yang membuat akhirnya kapal ini menabrak sebuah gunung es, atau mungkin juga nakoda tidak sempat membelokkan kapalnya. Dan ini menurut gue wajar juga sih kalau misalnya contoh kalian lagi bawa mobil di jalan tol dan kalian pingin banget kan ngetes speed kecepatan mobilnya di jalan tol, dan akhirnya kalian gas yang lumayan kenceng, dan gak banyak juga orang yang akhirnya mengalami kecelakaan karena memang tidak dapat membelokkan setirnya dengan cepat kan. Dan teori yang kedua menurut beberapa ahli mungkin juga sih karena iklim yang buruk dari angin atau arus yang lumayan kenceng, dan atau juga kabut yang menghalangi pandangan kapal tersebut dan akhirnya menabrak sebuah gunung es. Nah, kita lanjut ke teori yang ketiga. Mungkin juga pada saat itu bulan berada dalam posisi tertentu sehingga mengakibatkan pasang surutnya air laut yang mengakibatkan juga pada kecelakaan kapal ini. Terus kita lanjut ke teori yang keempat, yaitu dari seorang peneliti yang bernama Senan Moloney bilang kalau terdapat bekas hitam di sisi kanan kapal yang diperkirakan oleh dia mungkin pada saat itu kapal ini sudah terjadi pembakaran atau kebakaran di dalam sebuah dek kapal yang mengakibatkan kapal ini menjadi rentan ataupun gampang dikoyak ketika kapal ini nabrak gunung es, dan akhirnya kapal ini hancur. Dan beberapa peneliti bilang kalau kapal ini terbelah menjadi 4. Ini gue baru tahu juga sih, tapi karena menurut gue di film karena dia terbelah 2 ya, selama ini persepsi gue terbelah 2, tapi ternyata peneliti bilang kalau ternyata ini terbelah 4. Tapi pada saat itu menurut gue juga kapal ini pasti dibuat dengan ketelitian yang lumayan tinggi, dan orang-orang pasti hati-hati banget bikinnya kan. Dan mereka tahu kalau kapal ini dirancang dengan sedemikian rupa dari sebuah baja yang gak mungkin kalau tabrak sebuah gunung es akan hancur dengan secepat itu. Itu kayak mustahil banget. Terus kita akan ke teori yang terakhir, yang teori ini dimana menurut gue lumayan janggal atau serem banget, dan gue kaget sih ketika riset ini, yaitu bahwa kapal ini memang direncanakan untuk ditenggelamkan. Nah, pada saat itu seorang anggota mantan organisasi Illuminati yang kalian tahu lumayan terkenal mengklaim bahwa kalau kapal ini memang sengaja ditenggelamkan karena kapal ini mengangkut 3 orang yang berpengaruh, yaitu Benjamin Guggenheim, Isidor Straus, dan John Jacob Astor IV. Orang-orang ini sangat menentang pembangunan
Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat. Dan diketahui pada saat itu juga seorang yang berpengaruh dalam pendirian Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika ini yang bernama JP Morgan. Dia waktu itu memang ada di Inggris dan dia akan ikut berlayar bersama kapal Titanic ini. Dan anehnya beberapa minggu sebelum kapal Titanic ini berangkat, dia meng-cancel tripnya, dan ini menurut gua janggal banget sih. Ini aneh karena pada saat itu di dalam kapal itu ada 3 orang yang memang terkenal atau berpengaruh dalam penentangan pendirian Federal Reserve atau Bank Amerika Serikat ini. Dan kembali ke organisasi Illuminati yang saat itu berkeinginan untuk mengatur Federal Reserve, tapi tetap aja 1 tahun setelah kapal ini tenggelam, Federal Reserve tetap bangun. Dan sampai saat ini memang gue juga nggak tahu seberapa besar pengaruh organisasi Illuminati ini dalam Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, ini memang beberapa teori konspirasi yang gue udah riset di internet, dan menurut gue memang ada yang aneh, ada yang janggal, ada yang memang masuk akal, ada yang kurang masuk akal. Tapi kalau kalian punya komentar tersendiri atau pendapat, tulis di kolom komentar di bawah ya.